Shalom milenial, selamat datang di GC Youth Online Service. Sebelum kita mulai, ayo kita baca Mazmur 91 bareng-bareng yuk. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaanlah ya perisai dan pagar tembok. Engkau tak rasa takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terkatuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, dan aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Selamat beribadah teman-teman, enjoy the worship. Shalom milenial. Apa kabarnya teman-teman semua di rumah? Gue percaya kalian semua di rumah baik-baik aja dalam keadaan sehat. Hari ini kita mau sama-sama siap untuk ketemu Tuhan. Kita mau sama-sama beribadah dengan penuh hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Biarlah Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu, kami siap untuk memulai ibadah kami. Kami minta Engkau mengurapi setiap kami, biar hadirat Tuhan, kuasa Tuhan mengalir di setiap rumah-rumah, di setiap teman-teman kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kiranya lawatan Allah terjadi melawat setiap teman-teman kami. Biar setiap mereka Tuhan bisa merasakan hadirat-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari teman-teman, aku undang kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama puji Tuhan. Kita mau sama-sama tinggikan namanya. I want you to know so much more.
kami siap Tuhan masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Ini setiap kami, aku undang teman-teman untuk satu sejenak. Aku undang teman-teman untuk say thank you sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat satu minggu ini. Terima kasih semuanya buat setiap anugerah dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Mengalir kuasa Roh Kudus Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya harap semuanya dalam keadaan baik semua ya. Hari ini hari Minggu, yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari Minggu ini Tuhan. Kami boleh memiliki waktu untuk istirahat, untuk duduk diam, untuk mendengarkan daripada firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, berikan hikmat, berikan pewahyuan Tuhan, sehingga apa yang boleh disampaikan Tuhan boleh dimengerti oleh teman-teman di GC ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, amin. Pagi hari ini saya mau
share firman Tuhan mengenai kemenangan atas segala kuasa atau victory of the power. Diambil dari 2 Kolose 2 ayat 15 yang berbunyi bahwa Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Menurut saya, dari ayat ini bicara mengenai definisi kemenangan atas segala sesuatu yang sesungguhnya. Karena Tuhan sudah membuktikan kalau Dia sudah bangkit dari kuasa maut. Harusnya momen ini kita rayakan lebih euforia daripada Natalan gitu ya, karena ini adalah momen yang sesungguhnya ketika Kristus bangkit. Nah, pada kali ini saya mau coba bahas mengenai bagaimana sih langkah-langkah Tuhan Yesus hingga Dia mencapai victory of the power. Saya mau bahas tahapan-tahapannya apa yang harus Dia lalui. Yang pertama kita buka dari Markus 16 ayat 9 sampai 14. Saya bacakan ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ayat 10. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ayat 12. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ayat 13. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Ayat 14. Akhirnya setelah Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Ayat ke-15. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, di ayat 9 ini saya coba melihat bahwa Maria Magdalena ini cukup sedih melihat Yesus mati. Bahkan di ayat 11 juga bicarakan bahwa ketika Yesus menampakkan diri kepada 2 orang dari mereka, mereka pun tidak percaya. Nah, saya coba ajak kita menarik pada saat kita di zaman seperti mereka gitu loh, pada saat Roh Kudus belum dicurahkan gitu. Kita melihat sendiri bahwa seandainya saya di sana ya, saya melihat sendiri bahwa Yesus setelah mati disalib, diturunkan, dibungkus kain kafan, kemudian dimasukkan ke liang kubur. Buat saya itu ya suatu kesedihan gitu loh, dan saya akan nggak percaya juga seperti mereka gitu loh. Orang saya yang menaruh jasadnya kan di dalam liang kubur gitu. Nah, kemudian dari situ kita bisa lihat bahwa kematian itu memang tidak memandang bulu ya. Kematian itu adalah satu kuasa yang menakutkan pada saat itu. Kematian itu kalau kita bahas bahwa dia itu tidak memandang tua dan muda, tidak memandang kaya atau miskin. Bahkan untuk orang dengan segala pengetahuan yang cukup tinggi, kalau memang sudah waktunya ajalnya tiba, ya kita harus segera check out juga gitu loh, tanpa bisa mengelak. Makanya di zaman sekarang banyak orang yang menjaga pola hidup sehat. Ada yang berolahraga, ada yang jogging, ada yang bicycling, atau ada juga yang treadmill atau gym. Menurut saya itu cara orang menjaga pola hidup sehat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari kematian sebisa mungkin dan mereka bisa menikmati pola hidup sehat gitu loh. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan hal itu gitu. Tapi ya itu kembali lagi, kalau memang sudah waktunya kematian menjemput, ya harus siap gitu loh, tidak bisa dihindari. Dan kita bisa bayangkan bahwa pada saat kondisi seperti itu mereka berkabung dengan apa ya, menurut saya dengan luar biasa gitu loh. Karena toh nggak ada pembedanya gitu loh antara Yesus dengan nabi-nabi sebelumnya, toh ujung-ujungnya mati-mati juga gitu. Nah itu yang bagi saya ya pada saat di zaman itu
buat saya itu menjadi satu kegalauan gitu loh. Toh nabi yang saya agung-agungkan toh akhirnya meninggal juga gitu. Walaupun kita nggak tahu setelah 3 hari itu dia bangkit gitu. Tapi kalau menurut logika saya ya, harusnya Tuhan Yesus itu dia memilih untuk menghadapi kematiannya gitu loh. Kenapa? Karena itu poin yang pertama adalah bahwa itulah yang membedakan antara dia dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya mati, sementara Yesus mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu poin yang pertama. Dia harus menghadapi kematiannya. Nah, bicara kematian tadi adalah bahwa ketika dia bangkit pada hari ketiga, kalau istilah mungkin teman-teman di GC kan sering main badminton nih, saya perhatiin ya. Kalau bahasa Tuhan Yesus nih mungkin dia sedang ngefur nih saat ini. Babak 1 gua fur dulu deh, 1, 2 kalah dulu. Babak ketiga baru gua beri gitu kan, gua habisin semuanya. Nah, itulah yang menjadi nilai plusnya gitu loh ketika Tuhan Yesus menghadapi kematiannya. Dia bangkit di hari ketiga dan menjadi pemenang. Nah, dari sini juga kita lihat bahwa Yesus bangkit dan tidak mati lagi. Artinya apa? Kebangkitannya menandakan maut dan kuasa dosa sudah dikalahkan. It means yang berarti kepada kita adalah kita sudah merdeka dan bebas dari kuasa dosa. Kemudian untuk poin yang kedua adalah bicara mengenai salib. Salib itu adalah pada saat itu ya, pada saat zaman Yesus disalib itu, salib itu bicara mengenai lambang satu penghinaan gitu loh. Kenapa sih Yesus memilih harus disalib gitu loh? Padahal sebenarnya Yesus tuh bisa aja loh, ini bukan dosa saya gitu loh, saya nggak bersalah apa-apa. Tapi kalau saya lihat lagi di zaman tersebut bahwa salib itu bicara mengenai jalan kesakitan gitu loh, kesakitan orang menuju kematian. Artinya apa? Artinya itu adalah untuk menghukum si pelaku itu kepada masyarakat di sekitar agar dia tahu bahwa efek jerak dari satu kesalahan itu seperti ini gitu. Saudara ingat 2 orang yang disalib di samping Yesus, mereka menanggung atas dosanya masing-masing. Beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menanggung dosa saya dan juga dosa saudara. Salib menjadi lambang kemenangan atas dosa dan maut yang sudah dikalahkan. Artinya, salib yang tadinya dipakai untuk menghukum orang, setelah Yesus bangkit, salib menjadi lambang kemenangannya. Kita lihat sebentar bahwa dulu tuh salib itu merupakan lambangnya apa ya? Lambangnya lawannya Yesus gitu loh. Karena dihukum, karena dihina gitu. Tapi setelah Yesus bangkit, salib itu dirubah menjadi lambang kemenangannya Tuhan Yesus sendiri gitu loh. Dan buat mereka cukup jiper dengan melihat lambang salib gitu loh. Jadi ya menurut saya, karena Yesus mau membayar harga untuk menebus dosa dan saya, dan setelah dia dibangkitkan, itulah yang menjadi pembeda Yesus gitu dengan nabi-nabi lainnya. Nah, saya nggak tahu bahwa apa yang jadi beban pergumulan saudara, mungkin itu apa salibnya saudara, mungkin ada kegagalan, ada broken heart gitu dengan pasangan saudara. Kabar baiknya adalah bahwa kuasa kebangkitannya itu sanggup mengubahkan hidup kita dari kemuliaan, dari yang hina menjadi kemuliaan, dari kegagalan menjadi keberhasilan. Untuk saya kuatkan di sini ayatnya ada di Roma 8 ayat 11. Saya bacakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi kita bisa bayangkan bahwa roh yang sama, roh yang membangkitkan Yesus itu ada dalam diri kita gitu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa kalau kita mengakui Yesus dan menerima dalam hidup kita, mengerti arti kuasa kebangkitannya, menerima kuasanya, maka percayalah yang tadinya mendatangkan kegagalan, Tuhan bisa rubah itu menjadi suatu kebanggaan atau keberhasilan dalam hidup kita. Ya, saya sendiri mengambil contoh bahwa
dulu ya pada waktu masa saya remaja, masa saya sekolah, saya tuh sempat merasa sebagai produk gagal gitu loh. Hal ini dilihat dari prestasi saya sekolah gitu. Kan kalau sekolah tuh dulu bagi rapot itu per semester ya, per catur bulan gitu loh. Dan total murid kelas itu dulu zaman sekolah itu murid itu ada 45 sampai 50, lumayan banyak sih untuk satu kelas gitu loh. Cuman memang peringkat ranking saya itu selalu berada di urutan 30 ke atas gitu loh. Waduh, saya cuma ngeliat bahwa saya berpikirlah dengan diri saya gitu loh. Saya nimbang kemampuan saya, nggak bisa ini saya bersaing dengan teman-teman saya gitu loh, yang sama-sama pintar gitu loh. Mereka jago di fisika, jago di matematika gitu loh. Sementara saya apa gitu loh, udah males, belet lagi gitu kan, ketinggalan. Tapi ya seiring berjalannya waktu, saya sadar bahwa hidup saya sudah dimenangkan oleh Yesus gitu. Kuasa kebangkitannya saya imani bekerja dalam hidup saya. Sampai sekarang saya bisa menunjukkan kepada teman-teman saya siapa diri saya gitu loh. Buat saya itu satu kebanggaan lah. Apa yang nggak pernah saya harapkan, apa yang nggak pernah saya lihat, tapi Tuhan pakai itu, pakai talenta saya yang lain untuk berkarya di dunia ini gitu loh. Dan akhirnya saya bisa pada satu kesempatan tuh bisa cerita dengan teman-teman saya gitu loh. Ya artinya saya merasa bersyukur bahwa Roh Tuhan ada dalam diri saya dan Dia mampu membangkitkan apa yang nggak pernah saya lihat, apa yang nggak pernah saya rasakan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih. Yuk sebelum ini kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh hamba sampaikan Tuhan, bahwa untuk mencapai proses kemenangan ini ada dua hal Tuhan, yaitu mengenai kematian yang harus dihadapi Tuhan dan juga untuk mengenai salib Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui dua hal ini Tuhan kami diproses Tuhan untuk mendapatkan kemenangan dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita, menjadi rema bagi hidup kami Tuhan. Engkau yang akan memateraikan, Engkau yang akan membantu kami untuk melaksanakan apa yang sudah dituangkan, diberikan kepada teman-teman di GC ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Bagaimana teman-teman ibadah hari ini? Aku percaya kalian semua terberkati. Bagi kalian yang mau kasih persembahan, boleh scan barcode berikut ini. Sampai ketemu online service minggu depan. God bless you all.